Kita lihat bersama-sama dari kitab Mazmur 145. Kita melihat daripada kitab Mazmur pasal 145. Kita melihat daripada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Di sini firman Tuhan berkata, saya akan bacakan puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selama-lamanya. Nah, saudara sekalian, kita tahu lihat satu pasal ini dulu. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang pemazmur yang luar biasa. Daud bukan orang yang sempurna, ada banyak kejatuhan Daud yang terjadi dan juga anak-anak daripada kehidupan Daud juga tidak semuanya sempurna. Hanya ada satu anak saja yang menjadi raja yang sangat luar biasa. Dan kita lihat bagaimana the downfall of David's descendant ini terjadi karena dia gagal untuk menjadi seorang ayah yang luar biasa. Daud adalah seorang warrior yang sangat tangguh, 40 tahun dia perang, tidak pernah sekalipun kalah, tetapi maaf saya harus katakan sebagai seorang papa, dia rupanya gagal total. Ya, kalau pemirsa sekalian dapat pelajari bagaimana kehidupan Daud, ada seorang anak Daud dari seorang istri dan kemudian memperkosa seorang adik dari mama yang lain. Tentunya hal ini adalah sesuatu kegagalan daripada orang tua. Ya, nah namun di sini kita akan belajar juga Daud bukan orang yang sempurna, tetapi ada satu ayat dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan Tuhan berkata, Daud adalah seseorang yang berkenan di dalam hatiku. Jadi di sini tentunya ada suatu kualitas yang dapat kita pelajari dari seorang kehidupan yang tidak sempurna ini. Dikatakan di sini, aku mau memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pemirsa sekalian, ada satu tantangan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Anda mau generasi anak-anak saudara tetap memuliakan Tuhan? Kalau Anda mau, jawabannya adalah luangkan waktu bersama dengan anak-anak saudara. Ya, kita tahu bahwa pada waktu kita mengeja cinta, ya, mengeja cinta ini ejaannya secara harafiah gampang adalah C-I-N-T-A. Cinta, betul ya. Tetapi rupanya di dalam benak anak kita, cinta itu tidak dieja dengan C-I-N-T-A, tetapi dengan W-A-K-T-U, waktu. Ya, tidak ada suster terbaik yang akan menggantikan waktu kebersamaan dengan orang tua. Tidak ada handphone terbaik ataupun konten YouTube terbaik ataupun game yang terbaik yang akan bisa menggantikan kebersamaan real time offline Anda bersama dengan anak Anda, ya. Jadi pada waktu anak-anakmu misalnya belum dewasa, luangkan waktu sebisa mungkin. Dan nasihat kami adalah gunakan waktu misalnya pada waktu malam hari sebisa mungkin, secapek-capeknya Anda, ya, apabila Anda misalnya masih bisa punya waktu untuk bisa baca Alkitab bersama-sama, luangkan waktu ini untuk menggunakan menjadi saat teduh yang sangat luar biasa. Ayat yang kedua, setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 3, besarlah Tuhan dan sangat terpuji dan kebesarannya tidak terduga. Ayat 4, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ada satu janji kebenaran Tuhan apabila kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan yang saya sangat kagum dengan kebenaran firman Tuhan adalah firman Tuhan ini teruji, pemirsa sekalian. Betul nggak ya? Anda yang dari storehouse percaya dengan saya? Yang percaya katakan amin. Firman ini sudah teruji. Firman Tuhan kita tahu bahwa ditulis bukan oleh satu penulis saja loh, ya, tetapi ditulis oleh ada raja yang menulis seperti Daud sebagai kitab Mazmur, ya. Ada juga orang-orang pintar, ada orang-orang hebat. Lukas adalah seorang dokter, ya, dan kemudian ada orang-orang lain lagi, misalnya Musa adalah seorang pangeran dan bahkan adalah seorang pengusaha, ya. Saya katakan yaitu pedagang kambing domba ternak, ya, luar biasa banget. Dan ini teruji dari waktu ke waktu dan istilahnya tidak ada saya dapat katakan belajar dari Alkitab tidak ada jalan pintas, tidak ada shortcut. Jadi jangan punya mentalitas bahwa saya pasti punya shortcut, tetapi kita nggak mau pakai shortcut. Menggunakan waktu kita, menggunakan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita adalah suatu jaminan yang tidak bisa kita lihat di masa yang akan datang. Saya tidak bisa tahu saat ini bagaimana anak-anak saya bertingkah laku, tetapi ada jaminan daripada firman Tuhan dalam kitab Amsal dikatakan, didiklah anakmu selagi mereka kecil di jalan yang benar, yaitu jalan takut akan Tuhan. Kenalkan Kristus Yesus akan kehidupan mereka sejak dari zaman dini. Bukan cara untuk pakai YouTube atau pakai browsing, tetapi berikan contoh yang terbaik. Jadilah role model pada kehidupan mereka. Maka kemudian anak-anakmu, anak-anak saya dan saudara dikatakan pada waktu nanti mereka dewasa, pada waktu mereka akan melenceng jalan keluar daripada kebenaran firman Tuhan, ada waktunya. Katakan ada waktunya. Sekali lagi katakan ada waktunya. Anda yang ada di rumah bisa ketik ada waktunya, ya. Ada waktunya di mana Roh Kudus
punya kairos, waktunya Tuhan, itu akan membawa anak-anak kita kembali kepada jalan yang benar. Yang percaya ini katakan amin. Jadikan ini sebagai suatu pengharapan dan kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi pemirsa sekalian. Haleluya. Ayat 5 dikatakan ya. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Ya, jadi nyanyinya bukan karena lagu sedih loh. Kita tahu bahwa kalau orang-orang lagu-lagu duniawi itu ngetop pada waktu misalnya putus cinta, mau bunuh diri gitu ya. Kemudian ditinggal pacar, kemudian betul nggak ya? Ini yang worship leader pasti tahu nih pengalaman gitu ya. Oh, korban atau pelaku? Oh, korban putus cinta rupanya worship leader kita ya. Oke, jadi Anda yang online yang jadi MC kita malam ini masih single and available ya. Saya bantu dia untuk dipromosikan. Tapi ini bukan untuk masuk ke TV nanti ya. Hanya untuk di Facebook saja. Oke, puji Tuhan. Jadi kita tentu tahu pemirsa sekalian bahwa pada waktu orang-orang dunia ini bernyanyi karena kebanyakan mereka putus cinta, patah hati. Tetapi ini menjadi lagu hits. Tetapi bukankah kalau kita lihat lagu-lagu surgawi, lagu-lagu gospel, di mana centerpiece itu bukan diri kita, bukan kejatuhan, bukan ketololan kita. Tetapi kemuliaan Tuhan. Nah, saya percaya bahwa pada waktu Tuhan diagungkan, Tuhan akan mempermuliakan dirinya melalui kehidupan kita. Ya, semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Walaupun Anda dan saya tidak sempurna, tetapi ada satu janji kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan akan memelihara anak-anak kita dan bahkan sampai cucu-cucu kita. Ya, ayat 6 dikatakan kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Ya, saya percaya ini generasi kita loh. Akan mengumumkan dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Jadi pemirsa sekalian, lihatlah akhir daripada perjalanan Anda mulai dari sekarang. Gambarkan, desainkan, pikirkan, doakan, lakukan sesuatu ya terhadap kehidupan Anda. Memang benar orang berkata hidup ada di tangan Anda. Tetapi benar percaya pemirsa sekalian bahwa yang bisa memberkati kita hanya Tuhan. Bukan pekerjaanmu. Jangan pernah berpikir saya bekerja keras supaya uang saya banyak. Bisa enggak? Tentu bisa. Tetapi uang banyak tidak sama dengan kekayaan yang Tuhan katakan. Ya, kesehatan adalah kekayaan. Teman-teman yang real, yang ada di sana pada waktu Anda jatuh, pada waktu Anda ditinggal, pada waktu Anda nggak punya apa-apa, itu adalah teman yang sejati. Ada satu posting yang sangat menarik sekali saya baca dari seorang teman saya. Dia katakan gini, jangan pernah lupakan 3 orang. 1, orang yang meninggalkan kamu pada waktu kamu jatuh. 2, orang yang membuat kamu jatuh. Dan 3, orang yang ada di sana pada waktu kamu jatuh. Menarik banget pemirsa sekalian ya. Jadi di sini rupanya ada kebenaran, muatan kebenaran firman Tuhan. Kita nggak boleh lupa siapa diri kita. Jati diri kita dibangun bukan dengan kehebatan kita atau kepintaran kita bekerja. Tetapi bangunlah dengan fondasi yang benar, yang tidak dapat digoncangkan. Karena di dalam kitab Ibrani dikatakan sekali lagi, katakan sekali lagi. Rupiah akan turun. Betul nggak? Betul nggak? Setuju nggak? Siapapun saya dan saudara, sepintar-pintarnya Anda, bahkan mantan seorang menteri mengatakan, saya nyesal, saya nyimpan, maaf nih, denominasi mata uang kita. Karena dalam waktu beberapa bulan saya kehilangan uang beberapa miliar. Ya, pemirsa sekalian, ini mantan menteri yang mengatakan seperti itu, saya hanya mengquote. Jadi sepintar-pintarnya kita, tentunya ada batasan. Tetapi mari bangun kekayaan yang benar. Kekayaan yang benar tentu ada porsinya adalah keuangan. Nggak mungkin kita bilang kekayaan nggak ada keuangan, itu bohong. Ada bagian keuangan, ada bagian kesehatan. Dan ada bagian juga yaitu tentang kesehatan, ada bagian pertemanan, ada di bagian juga firman Tuhan mengatakan ada waktunya kamu akan melepaskan sesuatu, ada waktunya kamu akan mengambil sesuatu, ada waktunya kamu akan berteman dengan seseorang, pada waktu itu ada juga kamu akan kehilangan seorang teman. Jadi tidak selamanya kita akan bersama dengan anak-anak kita. Saya tutup dengan satu ayat ini ayat favorit, Matius 22 ayat 32. Kenapa favorit? Karena ayat terakhir. Ya, puji Tuhan. Matius 22 ayat 32. Firman Tuhan berkata, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.
Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah yang hidup. Kristus Yesus sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Oleh karena itu siapapun Anda, percayalah pemirsa sekalian. Percayalah jemaat sekalian, bahwa Tuhan menyertai Anda, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Hari ini mungkin Anda ada di posisi yang bawah, Anda terpuruk. Jangan takut, karena enggak selamanya hidupmu susah. Enggak selamanya parentingmu gagal. Akan ada masanya, di mana masa-masanya menyenangkan. Air matamu tercucur, bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada satu kebahagiaan mutlak. Ada satu hal yang besar yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupanmu. Dan Anda akan melihat bahwa anak cucumu, keturunan orang benar, dijanjikan itu akan memuliakan semarak kemuliaan Tuhan. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Anda diberkati dengan episode hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, berdoa untuk setiap orang tua, setiap generasi. Bukan cuma orang tua, tetapi juga anak-anak yang sedang menyaksikan program ini. Tuhan berkati mereka. Engkaulah Tuhan yang hidup. Engkau Elohim. Engkau El Shaddai. Engkau Tuhan yang memberkati kami. Engkaulah Jehovah Nisi, panji kemenangan kami. Tuhan, aku deklarasikan kemenangan-Mu terjadi. Kami rampas generasi muda kami. Kami rampas anak-anak kami daripada kehancuran, daripada segala macam keterpurukan. I declare the glory of the Lord Jesus Christ upon you. Terima pemirsa sekalian, terima Anda yang juga ada di storehouse. Jangan takut, di mana hari-hari ini tidak mudah menjalani kehidupan. Tetapi pada waktu Anda bersandar dengan sungguh-sungguh akan kebenaran Tuhan dan tidak berkompromi, Anda akan lihat bagaimana Tuhan membela kehidupan Anda. Diberkatilah Anda sebagai orang tua, sebagai individu. Tuhan berjanji, engkau adalah kepala dan bukan ekor. Engkau naik dan tidak akan turun. Engkau akan menjadi berkat kemanapun engkau pergi. Bukan saja pada waktu uangmu banyak, pada waktu uangmu sedikit pun engkau tetap akan jadi berkat. Terima pemirsa sekalian, be blessed. Diberkatilah Anda dan biarlah damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati oleh Tuhan bersama dengan kita semua, katakan amin. Kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.